Adam dan Hawa itu lu bayangin ya, kalau misalnya ini suami istri, maka ada satu referensi yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu punya anak-anak. Dan Hawa katanya melahirkan 40 kali. 20 kali. Sampai 120 kali katanya. Kalau yang aku dapat referensinya ya. Nah, dan setiap kelahiran itu adalah anak kembar cowok cewek. Selalu. Kembar pengantin ya kalau zaman sekarang namanya ya. Nah, misalnya contoh yang paling gede adalah namanya Qabil. Kalau kita kenal. Dan bukan istrinya, dan adiknya Qabil kembarannya namanya Iklimah. Nah, lalu kemudian muncul yang lain terus menerus dan waktu itu karena memang belum ada aturan larangan nikah saudara, ya mau nikah sama siapa lagi? Orang ada cuma itu. Artinya disilangkan nih. Yang dikawin silang. Dikawin silang. Misalnya yang kita kenal di dalam Al-Quran ada kisah Qabil dan Habil. Qabil ini pembawaannya lebih keras, lalu kemudian pembawaannya lebih agresif, pembawaannya lebih frontal, dan Habil ini pembawaannya lebih kalem, lebih cute lah kira-kira gitu ya. Nah, karena harus dikawinkan dan tidak boleh dengan yang kembarannya, maka Habil dikawinkan sama saudaranya Qabil dan Qabil dikawinkan sama saudaranya Habil. Masalahnya adalah Qabil ini saudaranya cantik, menurut riwayat itu. Satu lagi disclaimer. Kadang-kadang kalau ada yang nggak ada diceritakan di dalam Al-Quran, kita caranya dari mana? Israiliyat. Israiliyat itu adalah semacam riwayat-riwayat dari Bani Israel. Mereka merumuskan. Betul, bukan mereka merumuskan. Di situ ada Taurat misalnya. Di situ ada ini Zabur. Kitab-kitab yang kitab-kitab dulunya. terdahulu. Nah, maka itu kita dapat dari situ kan. Nah, ketika terus kemudian Qabil itu punya saudara yang cantik, dia mau nikah sama saudaranya. Dia nggak mau nikah sama saudaranya Habil. Nggak mau disilang lah pokoknya. Nggak mau disilang yang seharusnya. Tapi kita tahu akhirnya tetap dinikahkan Qabil sama saudara Habil dan Habil sama saudara Qabil. Akhirnya dari situlah dia sudah merasa nggak enak tuh, udah merasa nggak mood gitu kan ya. Nah, setelah dia nggak merasa nggak mood, maka Allah memerintahkan di dalam Al-Quran diceritakan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan sebuah kurban terbaik. Tahu deh. Ya kan ya. Nah, karena Qabil ini adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak, maka Qabil mempersembahkan hasil pangan. Dan Habil mempersembahkan hasil buruan atau ternak lah, gampangnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah Habil mempersembahkan ternak yang terbaik, domba yang terbaik. Yang nanti kisah domba ini nanti magic juga nih, karena dombanya Habil ini nanti akan diturunkan lagi oleh Allah menurut salah satu riwayat ketika disembelih Nabi Ismail. Yang ditukar kan? Yang ditukar. Nah, itu dombanya Habil. Karena persembahan terbaik nih. Dia mempersembahkan domba yang paling gede, yang paling bagus, bulunya paling indah dan segala macam. Pokoknya semua yang di antara ternak-ternaknya itu dipersembahkan yang terbaik untuk Allah. Nah, sebaliknya Qabil ini karena sifatnya mungkin lumayan agresif ya. Dan sebagai pelajaran buat kita juga, dia mempersembahkan hasil pangan oplosan. Qabil sama sama kayaknya namanya ya. Gak. Jahat banget kita. Jadi Qabil mempersembahkan hasil pangan oplosan. Nah, sehingga ketika terus kemudian hasil pangan oplosan dipersembahkan, Allah pasti nggak terima. Kenapa? Karena Allah tuh kan lagi ngetes ketika dia ngasih kita rezeki, kita mau mempersembahkan yang terbaik atau mempersembahkan yang nggak terbaik. Allah tahu. Maka ketika terus kemudian persembahannya Habil diterima, Qabil nggak diterima, Qabil sudah nggak mood dari awal. Makin emosi Dari awal dia udah merasa iri. Kenapa saudaraku yang cantik itu nggak nikah sama aku? Itu masalah awalnya tuh. Yang kedua malah dia yang diterima. Makin parah lah nih semuanya ini. Maka langsung dia bilang, gue bunuh lu. Kan lucu nih. Gitu kan ya. Jadi ketika dia kalah, dia bukan kalah ya. Ada satu diterima, ada satu nggak diterima. Ini kan bukan kompetisi kan. Tapi dia marah. Kenapa dia marah? Karena memang dari awal dia udah niat. Karena dia nggak suka dinikahin sama saudaranya Habil gitu kan ya. Ketika terus kemudian dia mau bunuh, Habil berkata, aku nggak mau terlibat dalam urusan ini, aku nggak akan ikut-ikutan, dan aku tidak akan pernah untuk menyambut tantanganmu lah kira-kira gitu. Kalau kamu mau membunuh aku, kamu nanti akan nyesel dan itu adalah dosamu. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan. Artinya tidak saling membunuh. Ceritanya adalah pembunuhan, gitu kan ya. Maka terjadilah pembunuhan pertama, Habil mati, Qabil pembunuhnya. Setelah Qabil terus membunuh Habil, dia nyesel benar. Kenapa? Dia baru ngerti apa gunanya. Ternyata membunuh itu tidak membuat dia untuk terus kemudian balik lagi ke masa lalu, bisa menikahi misalnya saudaranya, dan tidak membuat
persembahannya juga diterima oleh Allah gitu maksudnya. Jadi dia merasa stres, dia merasa sangat menyesal, dan dikatakan dalam sebuah riwayat itu dia sampai gendong mayatnya Habil itu sampai beberapa tahun. Jadi bukan beberapa hari, dibawa terus karena saking merasa bersalah. Jadi kayak burden gitu maksudnya. Jadi kayak bawa terus sampai akhirnya Allah nunjukin di dalam Al-Qur'an burung gagak. Ya, yang berantem terus dikubur itu kan. Burung gagak berantem, salah satunya mati, lalu kemudian dia ngubur temennya. Sampai di titik ini aku berhentiin dulu ya, karena ini ada yang menarik sebelum kita bahas tentang Sheets gitu kan ya.